teknis dan kesiapan Pos Indonesia di lapangan, maka gambaran besar ini mulai terbentuk secara nyata. Tanggal 5 April 2026 menjadi titik kritis pertama. Pada masa itu evaluasi data fiskal kuartal pertama sudah mulai bisa dilakukan dan pemerintah berpotensi mengeluarkan pernyataan resmi atau bahkan lampu hijau untuk proses pencairan. Setelah lampu hijau diberikan, langkah selanjutnya adalah penerbitan regulasi teknis seperti peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan, sosialisasi ke Taspen dan Pos Indonesia, verifikasi data penerima, dan barulah proses pencairan dimulai secara bertahap. Dalam skenario paling optimis, pencairan Raplan dan gaji baru bisa terrealisasi mulai pertengahan April hingga Juni 2026. Ini bukan spekulasi. Ini adalah proyeksi yang dibangun dari fakta dan logika birokrasi yang memang berlaku di negeri kita tercinta. Kita harus realistis namun tetap optimis. Proses ini memang memakan waktu namun hasilnya akan sangat manis untuk dinikmati. Bapak Ibu, di tengah semua proses panjang ini ada satu hal yang perlu kita pegang teguh. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah tetap waspada, tetap memperbarui informasi, tetap memastikan data diri kita di Taspen sudah benar, nomor rekening sudah aktif, dan kartu identitas sebagai penerima pensiun masih berlaku. Karena ketika pencairan tiba, tidak ada waktu untuk mengurus administrasi yang tertunda. Kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi ada jutaan pensiunan yang menantikan kenaikan gaji yang sudah lama dijanjikan. Di sisi lain ada tantangan ekonomi global yang tidak bisa diabaikan, efek pandemi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan geopolitik yang membuat harga energi dan pangan bergejolak, serta nilai tukar rupiah yang harus terus dijaga stabilitasnya. Menteri Keuangan sendiri telah menegaskan bahwa pihaknya bersama Bank Indonesia sudah bersinkronisasi penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kesehatan fiskal, dan pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa didorong ke angka yang lebih tinggi di tahun 2026, yang pada akhirnya akan memperbesar kapasitas belanja negara termasuk untuk pembayaran gaji dan pensiun ASN. Satu hal lagi yang perlu kita highlight adalah soal reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang kini sedang berjalan bersamaan dengan proses kenaikan gaji ini. Presiden Prabowo menegaskan bahwa gaji harus dinaikkan salah satunya untuk menghilangkan praktik korupsi, karena ketika pegawai negeri mendapat penghasilan yang layak dan bermartabat, godaan untuk korupsi akan berkurang secara signifikan. Ini adalah pendekatan yang sangat rasional dan berbasis data, dan di sisi lain pengawasan juga diperketat, pejabat yang bermasalah diganti. Sistem pengawasan keuangan pejabat melalui LHKPN diperkuat, bahkan data tabungan pejabat di bank dimonitor secara langsung oleh Menteri Keuangan untuk mendeteksi ketidakwajaran. Ini adalah era baru tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan lebih transparan. Mari kita bayangkan dampak positifnya. Ketika birokrasi bersih, anggaran negara tidak bocor. Ketika anggaran tidak bocor, uangnya bisa dialokasikan untuk menaikkan kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah rantai kebaikan yang sedang dibangun oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, dukungan kita sangatlah penting. Bukan hanya dukungan secara fisik, tapi doa dan kesabaran kita semua agar proses transisi ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Bapak Ibu, mari kita kembali ke hal yang paling personal. Bagi Anda yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang sudah melewati berbagai cobaan dan perubahan zaman dalam karir sebagai abdi negara, masa pensiun adalah saatnya menuai, bukan saatnya masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan gaji pensiun ini adalah wujud nyata dari pengakuan negara atas jasa-jasa Anda. Ini adalah bentuk keadilan yang sudah lama ditunggu. Kami percaya bahwa dalam waktu dekat paling cepat mulai April dan paling lambat Juni 2026, rapelan itu akan masuk ke rekening Anda. Dana pensiun baru yang lebih besar akan mulai diterima secara rutin setiap bulan. Dan ketika saat itu tiba, kami berharap Anda masih ingat bahwa kita sudah membicarakannya jauh-jauh hari, bahwa kita sudah mempersiapkan diri, bahwa kita tidak kaget, tapi justru sudah siap untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, rezeki yang besar memerlukan kebijakan yang besar dalam mengelolanya. Jangan sampai dana rapelan yang masuk justru habis untuk hal-hal yang kurang produktif. Gunakanlah untuk kesehatan, untuk memperbaiki rumah, atau modal usaha ringan yang bisa mengisi waktu luang Anda di hari tua. Sebelum kami tutup, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan mulai hari ini, mulai 5 April 2026, untuk memastikan Anda tidak terlewat ketika pencairan terjadi. Pertama, pastikan data diri Anda di Taspen sudah diperbarui, termasuk alamat, nomor rekening, dan status keluarga. Kedua, jika Anda belum terdaftar di layanan digital Postpay, segera daftar sekarang agar proses pencairan bisa lebih cepat dan mudah melalui ponsel pintar Anda. Ketiga, simpan dan pelihara kartu tanda penerima dana pensiun Anda.
karena itu adalah kunci utama untuk mengambil dana pensiun di kantor pos atau melalui layanan antar petugas pos. Keempat, pantau terus pengumuman resmi dari Taspen, Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB melalui kanal resmi mereka atau melalui media massa yang terpercaya. Dan kelima, terus ikuti kanal kami karena kami akan selalu hadir memberikan update terbaru, terpercaya, dan terlengkap mengenai nasib dan kesejahteraan pensiunan seluruh Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus memantau setiap pergerakan regulasi, setiap pernyataan menteri, dan setiap progres di lapangan hingga rupiah terakhir masuk ke kantong Anda. Bapak Ibu, negara tidak melupakan Anda. Janji itu nyata, prosesnya sedang berjalan dan kita semua akan merasakannya. Kita harus menjadi saksi sejarah bahwa di bawah kepemimpinan yang baru, harkat dan martabat pensiunan diangkat setinggi-tingginya. Jangan biarkan kabar bohong atau hoaks memecah belah semangat kita. Tetaplah bersatu, tetaplah berkomunikasi dengan rekan sejawat, dan saling membantu dalam mendapatkan informasi yang benar. Kenaikan 280% ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan atas dedikasi tanpa henti selama puluhan tahun, kemenangan atas kesabaran menanti kepastian, dan kemenangan bagi masa depan keluarga kita. Bersabar, bersiap, dan tetap sehat agar bisa menikmati kabar baik ini bersama orang-orang tercinta di rumah. Taspen mengeluarkan pemberitahuan penting yang wajib diketahui seluruh peserta pensiun dan ahli warisnya. Jika Anda atau keluarga tidak segera melaporkan perubahan status, bukan ribuan, bukan jutaan, bisa puluhan juta rupiah harus dikembalikan. Simak video ini sampai habis karena informasi ini bisa menyelamatkan keuangan keluarga Anda. Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menyangkut langsung ke kantong Bapak Ibu, menyangkut hak pensiun yang selama ini sudah Bapak Ibu perjuangkan selama puluhan tahun bekerja sebagai abdi negara. Kita akan membahas pemberitahuan resmi dari Taspen yang keluar di bulan April 2026 ini. Dan saya harap Bapak Ibu menyimak video ini dari awal sampai akhir, karena ada satu informasi krusial yang kalau Bapak Ibu lewatkan bisa berakibat sangat fatal bagi keuangan keluarga. Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Taspen atau PT Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola program tabungan hari tua dan program pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Setiap bulannya jutaan pensiunan menerima manfaat pensiun dari Taspen melalui mitra bayar ataupun transfer langsung ke rekening masing-masing. Dan salah satu manfaat yang sangat penting dalam program pensiun ini adalah yang namanya pensiun janda atau pensiun duda. Pensiun janda atau pensiun duda ini adalah manfaat yang diberikan ketika seorang pensiunan meninggal dunia. Jadi ketika bapak atau ibu yang statusnya sebagai pensiunan meninggal, maka hak pensiun itu tidak serta-merta berhenti. Hak pensiun itu bisa dilanjutkan kepada istri atau suami yang sah, atau kepada anak-anak dari pensiunan tersebut. Inilah yang disebut dengan manfaat pensiun janda dan pensiun duda. Dan ini dijamin oleh undang-undang. Tepatnya dasar hukum yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang pensiun pegawai, pensiun janda, dan pensiun duda. Sekarang kita bahas lebih dalam siapa saja yang berhak menerima manfaat pensiun janda atau pensiun duda ini. Pertama, jika pensiunan meninggal dunia dan meninggalkan istri atau suami yang sah, maka pasangan hidup tersebut berhak menerima manfaat pensiun janda atau pensiun duda. Ini berlaku otomatis sepanjang pasangan tersebut masih hidup dan status pernikahannya masih sah secara hukum. Kedua, jika pensiunan tidak memiliki pasangan hidup atau pasangan hidupnya juga sudah meninggal, maka hak pensiun bisa beralih kepada anak-anak dari pensiunan tersebut. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Syarat pertama adalah anak tersebut belum berusia 25 tahun. Ini berarti begitu anak sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-25, maka secara otomatis hak pensiun yang selama ini diterimanya tidak lagi berlaku. Syarat kedua adalah anak tersebut belum memiliki penghasilan sendiri. Artinya jika anak sudah bekerja, sudah menjadi karyawan swasta, pegawai negeri, atau sudah memiliki usaha dengan penghasilan sendiri, maka hak pensiun anak tersebut juga gugur secara hukum. Syarat ketiga adalah anak tersebut belum pernah menikah. Ini penting sekali Bapak Ibu,
begitu anak menikah meski usianya belum 25 tahun dan meski belum bekerja sekalipun, hak pensiun anak tersebut langsung gugur. Nah, disinilah